Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Regresna Hidayah, kelas 11 S1. Di video kali ini saya akan membahas tentang penanggulangan bencana. Lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Salah satunya adalah BNPB. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Adapun tugas dan fungsinya, berikut adalah tugas BNPB. Yang pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. B. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. C. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. D. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana. E. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. F. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. G. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. H. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi BNPB diantaranya adalah 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. 2. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Lembaga yang kedua adalah BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Badan ini dibentuk oleh pemerintah daerah. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas badan pada tingkat provinsi dan badan pada tingkat kabupaten atau kota. Berikut adalah tugas dan fungsi BPBD. Fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. 2. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Berikut adalah tugas BPBD. A. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. B. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. C. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. D. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. E. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. F. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. D. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. H. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. I. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, merupakan lembaga di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lembaga ini dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. PVMBG memiliki tugas yaitu melaksanakan perumusan kebijaksanaan,
standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Yang keempat adalah PMI atau Palang Merah Indonesia, merupakan suatu organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan memiliki tugas membantu pemerintah Indonesia tugas-tugas kepalang-merahan yang meliputi kesiapsiagaan, bantuan, dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah. Yang kelima adalah BNPB atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau lebih dikenal dengan Basarnas, merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue atau SAR. BNPB berperan dalam penanganan musibah pelayaran dan atau penerbangan dan atau bencana dan atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Materi yang kedua adalah penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, edukasi dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Yang kedua, kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Contoh kearifan suku Mentawai Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tak kenal sistem tebas bakar karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. Yang ketiga, melalui teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu pencegahan kerusakan lingkungan. Contoh, teknologi modifikasi cuaca yang telah sering ditetapkan untuk menanggulangi bencana asap kebakaran lahan hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, materi ketiga ini adalah wujud partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Yang pertama, mengetahui bencana alam yang akan terjadi. Yang kedua, segera menyelamatkan diri. Yang ketiga, selamatkan barang yang berharga. Yang keempat, mengetahui dampaknya. 5. Mengetahui gejala terjadinya bencana. Keenam, siap siaga menghadapi bencana alam, berlindung di tempat yang aman. Terima kasih, semoga membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Sampai jumpa.